Halo kawan pajak, siap action, gas, gaspol. Selamat datang di Migas TV, Knowledge Management Center KPP Migas. Belajar migas di sini. Pada edisi kali ini, Migas TV akan menghadirkan Seliter Migas, seputar literasi dari KPP Migas, sebuah konten perpajakan yang terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas. Bersama saya, Pandu Mika, penyuluh pajak dari KPP Migas. Topik bahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang wajib pajak energi panas bumi. Bersama saya telah hadir seorang kepala seksi yang sudah berpengalaman menangani wajib pajak panas bumi. Beliau adalah Kepala Seksi Pengawasan 3, Bapak Imam Mahdi Biasa Anuraga. Selamat datang Pak Imam di Seliter Migas. Terima kasih Mas Pandu, senang hadir di sini. Selamat pagi pemirsa semuanya. Bagaimana kabarnya Pak Imam hari ini? Baik Mas Pandu, alhamdulillah, dan tentunya kita selalu sehat, semangat, produktif, bahagia. Terima kasih Pak Imam sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Seliter Migas pada edisi kali ini. Siap berbagi ilmu Pak ya dengan kawan pajak? Insya Allah senang sekali itu Mas Pandu, dapat kesempatan ini luar biasa. Ya. Kawan pajak, sebelum kita lanjut membahas wajib pajak energi panas bumi, jadi beberapa tahun belakangan isu energi betul-betul menjadi isu yang sangat strategis hampir di seluruh belahan dunia. Jadi bukan hanya terkait dengan pasokan dan ketahanan energi, isu peralihan dari energi fosil menjadi energi green energy atau energi bersih, energi terbarukan juga merupakan mendapat perhatian yang serius. Topik tersebut juga menjadi pembahasan dalam KTT G20 yang baru saja berlangsung di Bali tahun lalu. Nah, Pak Imam, jadi mengapa energi terbarukan menjadi begitu sangat penting saat ini, Pak? Ya, Mas Pandu, terima kasih. Jadi mungkin sebelum masuk ke sana kita mulai dari dasarnya dulu ya, Mas Pandu ya, untuk pemirsa. Jadi kita bicara namanya energi. Energi itu dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Jadi apa itu energi? Energi itu adalah kemampuan untuk melakukan kerja. Nah, dapat berupa panas, dapat berupa cahaya, dapat berupa mekanik, kimia, ataupun elektromekanika. Nah, tadi kita mulai masuk ke energi baru tadi ya, sebenarnya energi baru. Nah, apa itu energi baru? Jadi energi baru adalah energi yang berasal dari sumber energi baru. Nah ini sumber energi baru ini dapat, artinya apa? Dapat dihasilkan oleh teknologi baru. Baik yang berasal dari sumber energi terbarukan maupun sumber energi tak terbarukan. Nah, dalam konteks definisi energi baru tadi ada istilah teknologi baru. Nah, ini apa maknanya? Jadi di sini ada arti energi baru tadi adalah berarti jenis energi yang belum ada dari energi sebelumnya. Jadi itu energi baru itu. Dan dia dihasilkan oleh teknologi tadi. Nah, contohnya apa, Mas Pandu dan pemirsa? Jadi, contohnya ada seperti misalnya gasifikasi batu bara. Jadi, di mana batu bara itu digerus, dikeprek, dan menjadi gas itu tadi. Ya. Nah, tadi kita sudah bicara ada sumbernya ya. Jadi ada sumber energi terbarukan dan sumber energi tak terbarukan. Ya, terbarukan. Jadi sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang dihasilkan oleh sumber daya energi yang berkelanjutan jika dikelola dengan baik. Nah, apa tuh contohnya? Jadi panas bumi, angin, bioenergi, sinar matahari, terus kalau kita suka main ke pantai-pantai itu laut itu, gelombang laut itu berkelanjutan jika kita kelola dengan baik.
Nah, selain itu tadi adalah sumber energi tak terbarukan. Nah, ini mungkin yang familiar dan sekarang banyak ya yang kita manfaatkan adalah sumber energi yang dihasilkan dari sumber daya yang akan habis jika dieksploitasi secara terus-terusan. Nah, apa ya berarti ya minyak bumi, gas bumi, batu bara nih yang lebih luar biasa yang sudah kita sering gunakan saat ini, Pak. Iya, yaitu apa namanya sumber energi tak terbarukan itu tadi. Nah, jadi tadi mungkin Bapak sebutkan bahwa energi terbarukan salah satu sumbernya itu energi panas bumi, Iya, Pak. betul, betul. Jadi mungkin bisa jelaskan kepada wajib pajak, kepada kawan pajak, energi panas bumi itu seperti apa, Pak? Nah, ini. Jadi ketika kita bicara panas bumi, nah ini kita bisa masuk ke aturannya dulu ya Mas Pandu ya. Jadi kawan pajak. Jadi kalau terkait dengan panas bumi ini sudah ada ketentuan perundang-undangannya. Jadi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 dan ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014. Nah, apa definisi dari panas bumi? Jadi panas bumi ini adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, serta bebatuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi. Nah, kemudian dalam undang-undang itu diatur apa didefinisikan ada namanya pemanfaatan langsung dan pemanfaatan tidak langsung. Nah, sering kalau kita lihat ke gunung-gunung apa di daerah-daerah pegunungan itu kalau misalnya ke charter atau mandi air panas itu masuk kelompok namanya pemanfaatan langsung. Di panas bumi dimanfaatkan langsung. Iya, jadi ini adalah jadi kegiatan pemanfaatan panas bumi yang langsung dilakukan tanpa proses pengubahan. Jadi dari energi panas ke fluida. Nah ini ya contohnya tadi seperti wisata, kemudian agrobisnis, jadi di beberapa tempat untuk pengeringan teh itu seperti itu. Nah kemudian yang nanti kita akan masuk adalah pemanfaatan tidak langsung. Pemanfaatan tidak langsung. Nah pemanfaatan tidak langsung ini adalah proses pengubahan dari energi panas menjadi energi listrik ini Mas. Jadi yang nah ini dipakai untuk pembangkit tenaga listrik seperti itu ya. Nah mungkin kalau itu mungkin bisa diilustrasikan Pak. Nah ya, kawan pajak betul ya. lebih gambarannya seperti apa sih ya, untuk sistem panas bumi itu Pak? Betul, biar nggak bicara aturan-aturan aja ya. Oke, kawan pajak ini kita lihat ya yang apa di kamera ini. Kami akan coba menjelaskan mengenai ilustrasi kira-kira ya Mas Pandu. Ilustrasi. Nah jadi ilustrasi sederhananya seperti gini Mas Pandu. Kalau kawan pajak ini tiap pagi bikin kopi, bikin teh. Nah itu kan dicerek ya di masa air panas, di mana ada tungku, ada kompor, kemudian ada air di dalamnya, ada uap. Nah itu seperti itulah kira-kira. Jadi apinya, kompornya itu tadi itu seperti batuan panas ya. Jadi nanti kelihatan nih terlihat ya di gambar. Jadi di sebelah kanan kawan pajak ini adalah kompor, nah sebelah kirinya adalah panas bumi. Nah kita lihat panas buminya ini adalah jadi dari batuan panas itu tadi. Nah batuan panas ini kemudian biasanya ada di pegunungan. Nah pegunungan ini air di mana berasal dari hujan itu masuk ke dalam tanah, kemudian menembus reservoir bebatuan, nah akan terpanaskan oleh batuan tadi dari sumber bumi yang ada di dalam sumber dalam bumi. Nah ini akan memanaskan batuan, akan memanaskan uap. Nah ini yang kemudian menjadi panas bumi. Panas bumi ini yang kemudian dengan proses drilling ya, jadi nanti dibor Pak ya? Dibor drilling itu sekitar 2 kilo Mas. Jadi kalau 2 kilo, jadi kalau selama ini kalau kita punya sumur ya, itu kan paling 50 atau paling bantu 150 ya. 150 meter. Nah, kalau untuk sumur panas bumi ini sekitar 2 kilo. 2 kilo. Jadi proses pengeborannya ini tadi. Jadi setelah didapat itu tadi, kemudian uap panas bumi ini tadi ini kemudian masuk dalam turbin. Di turbin kemudian generator menjadi listrik yang sehari-hari kita kawan pajak pakai. Jadi nah kemudian setelah setelah menjadi listrik ada sisanya nih fluida panasnya ini tadi. Nah ini yang kemudian ada sumur injeksi. Dimasukkan lagi ke dalam. Nah ini makanya yang panas bumi merupakan sumber energi
berkelanjutan itu tadi. Jadi Ada- terus, ada terus, Pak, ya? jadi terus apa? Jika, tapi dengan catatan jika dikelola dengan baik ya. Nah ini akan terus berlanjut. Jadi merupakan sumber energi terbarukan. Nah, baik Pak Imam. Untuk di Indonesia sendiri seperti apa Pak pemanfaatan dari energi panas bumi ini, termasuk juga kebijakan energi Indonesia ke depan seperti apa Pak? Ya. Jadi gini Mas Pandu, memang kalau kita lihat terutama dalam beberapa dekade terakhir ini, itu kan energi yang kita gunakan terutama sangat masif adalah energi yang berasal dari fosil ya, dari minyak bumi, gas, batu bara, apalagi sekarang lagi booming luar biasa. Nah ini kalau tidak kita maintenance dan kemudian kita mitigasi ke depan, ini akan habis. Nah makanya itu pemerintah mencoba membuat semacam roadmap, jadi kebijakan energi nasional terkait untuk mendatang. Nah ini kemarin 2022 di launching Kementerian ESDM dengan International Energy Agency, jadi dengan dunia bersama-sama untuk roadmap kebijakan energi Indonesia, namanya itu Net Zero Emission. Jadi NCE itu tadi. Nah NCE ini apa goal akhirnya? Jadi Indonesia diharapkan akan zero emisi di tahun 2060. Oh, jadi goalnya di 2060 Pak ya? Iya, betul. Jadi di situ nanti akan fokus kepada pengembangan energi terbarukan secara masif. Jadi fokusnya tuh ada pada solar, pada matahari, hidro, air, dan tentunya panas bumi ini tadi. Panas bumi ini tadi. Nah, termasuk juga nanti dirancang untuk nuklir. Jadi ini dalam roadmap ini tadi harapannya adalah 2030 nanti tambahan pembangkit listrik hanya dari energi terbarukan tadi, Mas. Jadi hanya energi terbarukan. Iya, jadi pembangkit, jadi tidak boleh lagi tambahannya pembangkit listriknya. Nah, kemudian nanti di 2035 ada variasi dan diharapkan memang 2049 menggunakan energi listrik. Jadi harapannya seperti itu. Baik Pak Imam. Baik Pak Imam, berarti Indonesia sudah memiliki roadmap untuk net zero emission Pak ya sampai 2060. Nah, Indonesia sendiri untuk panas bumi seperti apa Pak potensi dan apakah layak Indonesia untuk mengembangkan lebih lanjut energi panas bumi Pak di Indonesia? Iya. Jadi panas bumi ini merupakan salah satu anugerah terbesar ilahi untuk bumi pertiwi, Mas Pandu. Untuk Indonesia, Pak? Iya, jadi kenapa menurut saya begitu, karena potensi panas bumi Indonesia ini terbesar di seluruh dunia. Terbesar. Jadi 23.356 megawatt. Jadi kalau kita lihat data dari 10 negara top 10-nya ya, top 10 panas bumi terbesar ini, Amerika Serikat itu 30 ribuan. Kemudian Filipina 4.000, Turki 4.500, Selandia Baru 3.650, Meksiko 4.600, kemudian Italia 3.700, Kenya mungkin agak besar 15.000, nah India 5.800, dan kita luar biasa 23.356 megawatt. Itu potensinya Pak yang dimiliki oleh Indonesia. Yang sudah digunakan itu berapa Pak? Nah itu sayangnya. Jadi sayangnya kalau kita lihat kapasitas terpasang ya, pasang yang sudah menjadi PLTP itu ya, pembangkit listrik tenaga panas bumi tadi, itu baru 2.292. Jadi baru kecil Pak ya? 9%, Mas. Baru 9%. Nah ini kan luar biasa ya. Jadi dan itu hebatnya itu adalah itu tersebar, Mas Pandu, tersebar di seluruh Indonesia, di pulau-pulau di Indonesia. Iya, jadi mulai dari Sumatera ada. Jadi kemudian Sumatera kita lihat di di daerah pegunungan Sorik tuh, ada Sorik tuh ya, Sorik, kemudian terutama di Sumatera Selatan, terus sepanjang garis Gunung Merapi itu di Jawa. Sulawesi juga ada. Sulawesi terakhir kemarin juga kami melakukan ke
Lahendong itu luar biasa Luar itu potensinya ya. Kemudian Papua juga masih ada itu potensi apa namanya yang mestinya masih bisa kita optimalkan seharusnya. Nah, itu yang pertama Mas Pandu. Yang kedua adalah panas bumi ini merupakan sumber energi bersih. Bersih. Iya, kenapa? Jadi ini ada penelitiannya. Jadi penelitiannya ini dari emisi CO2 yang dilakukan oleh teman-teman Badan Geologi Kementerian SDM di tahun 2020. Jadi atas pembangkit listrik itu tadi mereka melakukan penelitian. Jadi kalau bahan bakar gas itu akan menghasilkan emisi CO2 sekitar 450 sampai 1250 gram per kWh. Per kWh-nya. Nah, kemudian batu bara 850 sampai 1300. Nah, panas bumi ini luar biasa sebenarnya 10 sampai 400. Oh, hanya 10 sampai 400 iya, jadi per kWh-nya, Pak. Per kWh-nya. Jadi kecil sekali. Nah, ini makanya dua pertimbangan, dua hal mengapa panas bumi ini merupakan potensi yang akan dikembangkan di Indonesia. Sebagaimana tadi di roadmap ZNI tadi di 2060. Berarti bisa dibilang energi panas bumi ini sebuah harta karun Pak ya, yang belum tergali sebenarnya Pak, yang dimiliki oleh Indonesia Pak ya. Betul, anugerah ilahi untuk bangsa Indonesia. Dan kapasitasnya baru 9% itu tadi, 9%. Nah, tadi begitu potensi yang dimiliki begitu besar Pak Indonesia. Nah, untuk tahapan pengusahaan atau pemanfaatan panas bumi ini seperti apa saja Pak tahapan-tahapannya Pak? Oh iya, jadi tahapan ini memang arestasi diskresi dari teman-teman SDM ya. Kebetulan memang kita di KPP Migas ini belajar, ini sama-sama belajar Mas Pandu. jadi kalau itu teman-teman SDM sebenarnya yang lebih ini. Cuma ketika kita IHT setahun yang lalu, memang kita belajar, kita pengen tahu waktu itu KPP Migas apa sih panas bumi, karena kan kita dari hanya lebih fokus ke perpajakannya, tapi perpajakan juga harus tahu lebih mendalam bagaimana proses bisnisnya. Jadi sebagaimana tadi di undang-undang tentang panas bumi, Undang-Undang Nomor 21 2014 itu tadi, memang ada beberapa tahapan dari panas bumi. Jadi mulai dari namanya survei pendahuluan. Jadi survei pendahuluan ya, nah ini bisa dilakukan oleh teman-teman Badan Geologi ataupun penugasan oleh entitas artinya badan usaha. Nah, kemudian setelah survei pendahuluan, jadi diperkirakan ada potensi di situ, nah baru ditetapkan WKP, wilayah kuasa pengusahaan, wilayah kerja pengusahaan itu tadi. Nah, setelah ditetapkan itu tadi, baru ditawarkan penawaran itu tadi bisa melalui lelang atau mungkin melalui penugasan atau lelang, Pak. Iya, oleh pemerintah kepada badan usaha itu. Nah, setelah wilayah kerja pengusahaan itu tadi sudah ditunjuk pemenangnya, baru mulai masuk tahapan eksplorasi. Nah, tahapan eksplorasi ini kemudian diterbitkan oleh teman-teman SDM, IPB namanya, izin panas bumi. Nah, izin panas bumi ini tadi, nah setelah mendapatkan IPB siapa entitas itu tadi, kemudian mereka belum langsung melakukan proses, jadi masih namanya studi kelayakan dulu, untuk memastikan, karena ini kan investasinya juga cukup besar, jadi tetap berhati-hati dulu, jadi dilakukan studi kelayakan, feasibility study itu tadi. Nah, apabila kemudian ternyata hasil FS-nya tadi adalah layak secara ekonomis, baru kemudian lanjut ke proses eksploitasi. Nah, untuk eksplorasi ini ada jangka waktunya Mas Pandu. Berapa tahun Pak mungkin eksplorasi Pak? Jadi 5 tahun. 5 tahun, tapi mungkin perpanjangan setahun kalau memang selama 5 tahun itu masih belum selesai atau diperkirakan masih ada yang mungkin perlu dilanjutkan kembali. Oh, berarti masih bisa ditambah? Masih bisa setahun dan kemudian ditambahkan lagi 1 tahun kembali. Nah, kemudian kalau untuk eksploitasinya tadi sendiri 30 tahun. 30 tahun ya. Jadi itu Mas Pandu dan kawan pajak tahapan-tahapan
pengusahaan panas bumi yang kami pelajari. Jadi kami belajar juga ini Mas Pandu dari teman-teman SDM itu tadi. Dan ini based on dari Undang-Undang Panas Bumi Undang-Undang 21 2014. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Imam. Jadi setidaknya kawan pajak sudah mendapatkan gambaran seperti apa sistem panas bumi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya mungkin kita akan lebih banyak berbicara tentang aspek perpajakan, Pak. Nah, untuk wajib pajak panas bumi, itu prosedur pendaftaran seperti apa, Pak? Supaya terdaftar di KPP Minyak dan Gas Bumi. Ya, Mas Pandu dan kawan pajak semua, jadi terkait dengan panas bumi ini, DJP sudah menetapkan ketentuan di Per 07 PJ 2020. Jadi terkait dengan tempat pendaftaran, tempat pelaporan usaha, nah Per 07 ini mengatur wajib pajak di KPP yang di Kanwil wajib pajak besar, Kanwil khusus ya. Kanwil khusus ini meliputi KPP Migas, KPP Badora, KPP Badan dan Orang Asing ya. Kemudian PMB, perusahaan masuk bursa ini. Jadi dalam Per 07 ini tadi diatur bahwa untuk wajib pajak minyak dan gas bumi, jadi K3S ya kalau selama ini kontraktor itu tadi, kemudian wajib pajak panas bumi, termasuk dalam hal ini adalah jasa penunjangnya dan holdingnya ini untuk wajib pajak tadi masuk di KPP Migas, minyak dan gas bumi ini di kita. Nah, untuk pendaftarannya Pak, apakah wajib pajak energi panas bumi ini bisa langsung mendaftar ke KPP Migas atau bisa minta pindah mungkin dari KPP Pratama atau KPP Medan langsung ke KPP Migas seperti itu Pak? Ya. Jadi selama ini prosesnya adalah wajib pajak PK3S maupun panas bumi ini banyak yang awalnya terdaftar di KPP Pratama dulu, di mana lokasi dari wajib pajak itu berada. Nah, kemudian di Direktorat Jenderal Pajak ini ada namanya ILAP, kawan pajak. Jadi instansi, lembaga, asosiasi dan pihak lain ini punya kewajiban untuk menyampaikan data ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, ini termasuk dalam ini adalah kawan-kawan dari SKK Migas, kawan-kawan dari ISDM ini menyampaikan secara rutin. Jadi dan ini diwajibkan di undang-undang. Nah, dari data ini kemudian kita teliti mana-mana wajib pajak K3S, mana-mana wajib pajak sektor panas bumi. Nah, dari situ kemudian kita usulkan untuk dipindah ke KPP Migas. Nah, usulan ini tadi ini ditetapkan oleh kantor pusat Kepdirjen. Jadi tidak bisa tiba-tiba masuk ke KPP Migas, tidak bisa. Jadi harus dengan Kepdirjen Pajak bahwa wajib pajak ini terdaftar di KPP Migas. Nah, terkait pertanyaan apakah bisa mendaftar, jadi kalau untuk panas bumi ini memang terdaftar dahulu di KPP Pratama. Nah, KPP Pratama kemudian kita teliti. Nah, tapi kawan pajak juga bisa aktif. Jadi kalau memang merasa oh iya saya sektornya nih kurang pas nih ya, kurang pas karena memang jangan sampai kami di Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa melayani secara pas lah ya, karena ini kan proses bisnis khusus ini. Artinya memang yang dilatih untuk bisa untuk memahami secara aturan khusus baik mengenai minyak dan gas bumi dan panas bumi ini adalah di KPP Migas. Nah, ini monggo bisa secara aktif gitu ya menyampaikan pemberitahuan ke KPP Pratamanya bahwa saya bergerak di sektor panas bumi, saya punya izin panas bumi. Nah, ini sejogjanya memang saya terdaftar di KPP Migas. Jadi wajib pajak bisa bersurat Pak ya ke KPP Migas supaya nanti bisa diadministrasikan. Cuma itu nanti baru bisa dilakukan pemindahannya setelah ada keputusan Direktur Jenderal Pajak. Betul, seperti itu betul. Baik, mungkin Pak selanjutnya tadi kita sudah bahas tentang saat pendaftaran wajib pajak di KPP Migas. Nah, untuk aspek perpajakannya seperti apa Pak? Jadi wajib pajak energi panas bumi di KPP Migas
aspek perpajakannya mungkin bisa dijelaskan kepada kawan pajak, Pak. Ya, ya Mas Pandu dan kawan pajak. Jadi memang panas bumi ini kan sektor khusus ya, khusus spesial. Jadi untuk panas bumi ini aspek perpajakannya ada dua, Mas Pandu. Jadi, Ada dua, Pak, ya? ada dua. Apa saja, Pak? Bahasa kita adalah rezim. Rezim. Dari kita rezim lama atau rezim baru. Nah mungkin di teman-teman mungkin juga dikenal juga untuk rezim lama itu dengan namanya generasi kontrak pengusahaan. Jadi general existing. Jadi ini terkait dengan yang sudah ada wajib pajak yang sudah ada sebelumnya, sebelum Undang-Undang Panas Bumi, Undang-Undang 27 tahun 2003, atau kemudian dirubah dengan Undang-Undang 21 2014. Nah ini ada beberapa jenis sih, jadi ada kuasa pengusahaan panas bumi. Jadi kawan-kawan Pertamina itu mendapat kuasa dari pemerintah untuk melakukan pengusahaan panas bumi tadi. Nah kemudian ada kontrak operasi bersama KOB atau kalau bahasa kerennya JOC, Joint Operation Contract. Jadi, nah ini untuk beberapa wilayah tertentu dari negara kan memang kuasa pengusahaan panas bumi ini ada di Pertamina. Pertamina, kalau dulu Pertamina, sekarang jadi PGE ya, Pertamina Geothermal Energy. Nah ini beberapa wilayah kemudian dikontrakkan ke pihak yang mungkin lebih fokus mungkin ke sana. Jadi dengan JOP ini tadi. Nah kemudian ada lagi izin pengusahaan skala kecil. Jadi untuk wilayah tertentu entitas dipersilakan. Gitu. Itu berdasarkan rezim lama, Pak ya. Jadi rezim lama. Jadi 27 sebelum Undang-Undang 27 ya, Undang-Undang 27 tahun 2003. Jadi sudah ada. Makanya kemudian dikenal istilah ini namanya WP wajib pajak general existing, yang sudah existing gitu ya. Gitu. Nah kemudian untuk rezim barunya, Pak? Nah setelah itu, setelah ada berlakunya Undang-Undang Panas Bumi, itu kemudian kita menyebutnya adalah rezim baru atau generasi yang ada izin panas bumi. Jadi sudah terbit izin panas buminya itu tadi. Nah ini di kedua rezim ini, di dua generasi ini memang punya kekhususan, Mas Pandu dan kawan pajak semua. Jadi ada perbedaan mendasar terkait dengan dua rezim ini tadi. Jadi yang untuk rezim lama ini, jadi sebelum berlakunya Undang-Undang Panas Bumi ini tadi, nah ini ada ketentuan ke PMK 90 2017. Jadi di situ ketentuan perpajakannya. Jadi kalau dari pengusaha ini tadi dia mendapatkan penghasilan ya, waktu itu pendapatan kotor, kemudian di biaya operasionalnya berapa sehingga mendapat laba, atau kita menyebutnya penerimaan usaha bersih. Atau bahasa kerennya adalah net operating income. Jadi NOI ini tadi. Nah, dari NOI ini tadi ini kemudian dibagi jadi 66 bagi hasil ya. Bagi hasil. Jadi 66%-nya ini menjadi bagian pemerintah. Kebalik, 34% bagian pemerintah, 66%-nya bagian pengembang itu tadi, pengusahanya itu tadi. Nah, dari 34% ini sudah semua. Jadi termasuk dalam hal ini kan setiap pengusaha itu, pengembang panas bumi tadi adalah ada PBB ya di wilayah itu tadi, PBB. Kemudian dia juga harus melakukan PPN, kemudian ada bonus produksi kepada Pemdanya sekitar tadi. Nah ini di reimbursement. Bisa di reimbursement. Jadi dengan rezim lama ini sebagian pemerintah adalah pajak dan PNBP-nya adalah 34%. Udah termasuk pajak dan PNBP sudah 34%. Iya betul. Nah untuk rezim baru seperti apa, Pak? Nah kalau rezim baru ini tadi kan berdasarkan pada IPB ya, izin panas bumi itu tadi. Nah ini sudah tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Perpajakan. Jadi mulai dari dia mendapatkan pendapatan ya, pendapatan kotor, kemudian labanya sih tadi, nah dari labanya berapa adalah dipajak. Nah ini seperti perpajakan secara umum gitu ya. Nah namun selain perpajakan yang PNBP-nya tersendiri mereka. Jadi PNBP-nya itu
Ada iuran tetap, ada iuran produksi. Kemudian ada bonus produksi juga. Itu yang tentu. Jadi perbedaan mendasarnya di sana, Mas Pandu dan kawan pajak. Jadi terkait dengan SBP tadi 34% tadi, dan kalau rezim baru ini sepenuhnya pada undang-undang perpajakan. Baik, terima kasih Pak Imam. Jadi kawan pajak, kita tadi sudah dengarkan sama-sama dari pengertian dari energi panas bumi, energi terbarukan, kemudian sistem panas bumi seperti apa, kemudian pendaftaran wajib pajak panas bumi di KPP Migas, kemudian lanjut di aspek perpajakannya seperti apa. Jadi secara umum aspek perpajakan untuk wajib pajak energi panas bumi itu ada dua, yaitu wajib pajak energi panas bumi yang memiliki kontrak sebelum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003. Jadi itu merupakan rezim lama. Kemudian aspek perpajakan yang kedua adalah aspek perpajakan untuk wajib pajak energi panas bumi setelah berlakunya Undang-Undang Panas Bumi. Jadi secara umum untuk wajib pajak yang menggunakan rezim baru itu mengikuti sepenuhnya ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pak Imam. Baik, terima kasih Pak Imam atas sharing-sharing ilmunya di Sritar Migas kali ini. Kawan pajak, demikianlah perbincangan kita pada edisi Sritar Migas kali ini dengan topik wajib pajak energi panas bumi. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan kawan pajak. Jangan lupa untuk menyaksikan edisi Sritar Migas berikutnya. Pajak kuat, Indonesia maju. Siap action, gas, gaspol. Salam Sritar Migas.